Halo semua, masih bersama channel Rak Tutor, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Rak Tutor kali ini membahas tentang tema yaitu bagaimana cara merekomendasikan video itu. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana untuk mendapatkan rekomendasi di setiap video kita ini bisa meluas di beranda-beranda YouTube. Kita ini harus memperdalam atau masih terus belajar tanpa henti. Kita jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa sudah banyak ilmu. Ilmu itu tidak ada batasnya, teman. Ilmu itu sangat dalam. Ilmu YouTube itu juga dalam. Jadi bukan hanya sekedar mencari subscribe, sekedar menambah jam tayang, sekedar untuk tentang AdSense atau mencari dolar, bukan itu. Ada yang lebih penting dari hal itu semua, yaitu tentang bagaimana video kita ini bisa mendapatkan rekomendasi yang meluas itu seperti apa. Yang video saya tadi kan membahas tentang baru sedikit. Nah, ini akan bagaimana untuk mempertajam ini. Video rekomendasi itu begini, teman. Pertama ya, kalau asumsi Rak Tutor itu dari awal nge-YouTube, dari awal bikin channel, itu durasinya paling tidak itu 8 menit. Yang kedua, videonya memang ya berkualitas, thumbnail oke. Rak Tutor tidak mengatakan harus pakai SEO. Masalah konten bagus atau tidak ini kan tergantung siapa yang nonton. Kalau yang nonton channel-channel besar yang sudah peralatannya sudah lengkap, ya jelek video kita. Tapi ketika yang menonton kita ini sama pemula misalkan, itu kan sudah bagus menurutnya, atau menurut kita sendiri sudah bagus. Nah, ini jika ini juga menjadi sebuah introspeksi diri. Tapi meskipun kita ini sebagai pemula hanya apa adanya, terkadang tanpa edit, tanpa SEO, kita kan tidak perlu lemah. Karena apa? Karena banyak channel yang tanpa edit, tanpa musik, tanpa SEO pun itu juga bisa menjadi YouTuber dan diterima, dan juga sudah mendapatkan gaji dari YouTube bahkan puluhan juta. Banyak itu kan, banyak teman. Makanya kita jangan terpancing yang namanya penampilan sebuah video. Banyak kok yang gagal membangun YouTube padahal videonya juga bagus sekali, editingnya bagus sekali, kualitasnya juga bagus sekali. Kenapa juga tidak ramai? Rekomendasinya juga tidak dapat. Kenapa? Nah, ini yang kita pelajari. Karena di YouTube ini kan banyak yang kita tidak ketahui mengenai mesin robot YouTube bagaimana, mengenai rekomendasi yang meluas itu bagaimana. Karena rekomendasi yang meluas ini kapan atau setelah monet atau sebelum monet itu kan kita tidak tahu. Karena rekomendasi ini adalah misterius, teman. Kapan saja bisa mendapatkan secara otomatis. Nah, makanya kita ini kan untuk menganalisa ini, teman. Jadi kreator itu sebenarnya untuk menganalisa pekerjaan YouTube. Nah, siapa kreator yang mampu menganalisa, mengetahui jalannya YouTube itu, bagaimana video kita ini bisa masuk beranda atau rumah YouTube, itu dengan cara apa? Nah, ini yang kita cari selama ini. Makanya kita ini kan selalu membuat konten, ya terkadang diedit, terkadang lampu kita dicerahin, background kita dibagusin, narasi kita benahi, dalam penyampaian yang tadinya kita kelepotan, kita bagaimana bisa di depan kamera ini menjadi lancar, ya kan?
Ini demi untuk bisa mendapatkan rekomendasi YouTube. Yang kita impikan tuh hanya mendapatkan rekomendasi yang meluas, teman. Kita ini memang sudah muncul di beranda-beranda subscriber, tapi belum banyak muncul di beranda-beranda YouTube. Karena yang muncul di beranda-beranda YouTube itu channel-channel yang memang sudah channelnya maju, subscribernya sudah banyak, tontonannya sudah banyak. Ini yang akan muncul di beranda-beranda YouTube. Kalau channel-channel kecil ini ya sulit untuk selalu muncul di beranda YouTube. Nah, kita ini kan cita-citanya ya memang ya bagaimana supaya mendapatkan beranda. Karena kalau sudah sering mendapatkan beranda YouTube, ya tadi otomatis rekomendasi video itu akan rame. Karena sudah masuk ranah beranda. Itulah rahasia mesin YouTube, teman. Jadi secara otomatis setelah monetisasi itu tontonan dan subscriber itu bertambah sesuai kelipatan. Nah, kita yang tunggu-tunggu, teman. Tapi untuk mencegah kebosanan, mencegah kegelisahan, keputusasaan, sudah monet masih sepi, sudah monet 2 tahun, 3 tahun juga masih sepi, dan gajinya pun juga belum ada misalkan. Nah, ini kan terkadang membuat kita ini mundur, membuat lemah dan tidak konten. Ya katakanlah kalau orang itu pengen cari uang maka ya kerja, kalau pengen jadi sukses YouTube ya makan jungkir balik kan gitu. Itu kan sudah sering dikatakan oleh senior-senior yang memang sudah sukses di YouTube. Mereka yang videonya tidak edit, mereka videonya yang biasa juga mengatakan yang penting rajin upload video, yang penting saling kunjung, itu kan banyak sekali. Nanti akan merasakan hasilnya kan begitu kan. Tapi kita ini kan ketika di fase yang memang sedang gundah, di fase setelah monet, masih sepi, masih segala macam, ini kan ya sudah akhirnya berhenti konten dan tidak melanjutkan. Padahal di fase ini itu adalah fase-fase menentukan bahwa kita ini masih rajin upload atau tidak. Makanya solusi atau tip dari Ria Tutor, rame tidak rame tetap upload video durasi 8 menit supaya mendapatkan rekomendasi yang luas. Ketika ingin rame tontonan, kita kan punya cara, yaitu mengakali. Memang semua ya pakai akal, yaitu dengan upload video. Kalau kita ini kan kalau rajin upload ya teman, kalau rajin upload, kalau sebelum monet kan pakai 131 atau pakai 331 atau 221. Setelah monet ya pakai 121, pakai 111 atau 122 boleh, atau 221. Ini maksudnya kan untuk supaya video kita ini mendapatkan tontonan yang full durasi. Ya memang secara tidak langsung kan menonton video kita sendiri, tapi paling tidak video yang menyarankan video Anda adalah memang ada video kita, tapi kan ada video lain. Ini tidak menyalahi, teman, karena sudah terbukti senior-senior kita melakukan hal itu, termasuk Bang Dian Tutor sendiri. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.